Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena di setiap langkah kehidupan, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kadang, bukan dari orang terkenal, bukan pula dari mereka yang kaya raya. Tapi dari sosok sederhana yang hatinya penuh keikhlasan. Mereka yang bekerja dalam diam, tapi menerangi banyak jiwa. Mereka yang mungkin tak dikenal dunia, tapi dicatat mulia di sisi Allah. Kisah ini adalah tentang dua insan yang mengajar bukan demi pujian, melainkan demi ridha Allah semata. Inilah kisah Cahaya di Ujung Pantai. Tentang perjuangan Pak Rahman dan Bu Siti. Dua guru yang menyalakan lentera ilmu di tengah kesederhanaan. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan, hidup sepasang suami istri sederhana bernama Pak Rahman dan Bu Siti. Mereka bukan orang kaya, tapi keduanya memiliki hati yang begitu besar. Setiap pagi, mereka berjalan menyusuri jalan berpasir menuju sebuah sekolah kayu kecil yang berdiri di tepi laut. Sekolah itu sederhana, dengan dinding papan dan atap seng yang mulai berkarat. Tapi bagi mereka, tempat itu adalah rumah kedua, tempat di mana harapan tumbuh di antara suara ombak dan tawa anak-anak nelayan. "Pak, lihat itu. Ayu sudah datang paling dulu lagi," ucap Bu Siti sambil tersenyum. "Anak itu memang luar biasa, Bu. Bajunya lusuh, tapi matanya penuh cita-cita," jawab Pak Rahman lembut. Ayu adalah murid yang paling rajin. Setiap hari ia berjalan kaki menyusuri pantai sejauh 3 kilometer hanya untuk bisa sekolah. Ia sering datang lebih awal, membersihkan kelas, dan duduk di bangku depan dengan buku lusuh di tangannya. Suatu pagi, di tengah pelajaran IPA, Pak Rahman bertanya, "Anak-anak, siapa yang tahu kenapa laut bisa pasang dan surut?" Ayu langsung mengangkat tangan, "Karena pengaruh bulan, Pak." "Pintar sekali, Ayu," seru Pak Rahman dengan bangga. "Ilmu itu seperti laut, Nak. Luas dan tak pernah habis. Siapapun yang tekun belajar, akan menemukan mutiara di dalamnya." Hari-hari berlalu dengan damai sampai suatu kabar membuat hati mereka goyah. Pemerintah hendak menutup sekolah itu karena dianggap tidak layak dan kekurangan dana. "Pak, kalau sekolah ini ditutup, bagaimana nasib anak-anak?" tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Pak Rahman menatap laut yang bergelombang dan berkata pelan, "Selama aku masih bisa berdiri, sekolah ini akan tetap buka. Kalau harus mengajar di bawah pohon pun, akan kulakukan." Dan benar. Sejak hari itu, meski papan tulis retak dan atap bocor, Pak Rahman tetap mengajar. Kadang ia membawa papan tulis kecil dari rumah. Kadang, mereka belajar di bawah pohon kelapa sambil menulis di pasir. Setiap pagi, ia berjalan jauh melewati jalan berlumpur dan perahu nelayan. Hujan, panas, badai, tak ada yang bisa menghentikannya. Suatu hari, saat Ayu tampak murung, Pak Rahman menghampirinya. "Kenapa, Ayu?" "Buku saya basah, Pak. Hujan semalam bocor dari atap. Saya nggak bisa belajar." Pak Rahman tersenyum lembut. "Tidak apa, Nak. Buku bisa rusak, tapi semangat tidak. Kau tetaplah belajar dari kehidupan. Dunia ini luas, Ayu. Kau bisa mengubahnya." Waktu berjalan, hingga suatu malam badai besar menghantam desa. Angin kencang membuat atap sekolah beterbangan. Banyak warga mengungsi. Namun keesokan harinya, Pak Rahman tetap datang. Ia memperbaiki genteng yang jatuh, mengumpulkan papan yang berserakan, dan menulis lagi di papan tulis yang hampir hancur. Bu Siti menatapnya dengan air mata jatuh di pipi. "Pak, kenapa Bapak nggak pernah lelah?" "Karena kalau aku berhenti, Bu, siapa lagi yang akan menyalakan cahaya untuk anak-anak itu?" Hari berganti tahun. Satu persatu murid meninggalkan desa. Ada yang menjadi nelayan, buruh, bahkan ada yang menikah muda. Tapi satu nama yang selalu diingat Pak Rahman, Ayu. Ayu akhirnya diterima di sekolah kota dengan beasiswa kecil. Ia pamit dengan mata berkaca-kaca. "Pak, Bu, terima kasih sudah mengajarkan Ayu banyak hal. Doakan Ayu bisa sukses. Pergilah, Nak, dan jadilah cahaya dimanapun kamu berada," kata Bu Siti sambil menahan tangis.
Tahun demi tahun berlalu. Sekolah tetap berdiri walau makin rapuh. Pak Rahman kini beruban dan mulai sering batuk-batuk. Tapi setiap pagi, ia masih mengajar dengan senyum yang sama. "Pak, kira-kira Ayu masih ingat sama kita nggak, ya?" tanya Bu Siti suatu sore. Pak Rahman tersenyum pelan, kalau ilmu yang kita ajarkan tumbuh di hatinya, pasti ia tak akan lupa. Waktu terus berjalan. Hingga suatu pagi yang cerah, suara mobil terdengar di depan sekolah. Seorang perempuan turun dengan pakaian rapi dan tas besar di tangan. Rambutnya tergerai, wajahnya lembut, tapi matanya berkaca-kaca melihat sekolah tua itu. Ia melangkah perlahan. "Pak Rahman?" "Bu Siti," suaranya bergetar. Bu Siti menatap heran. "Ayu? Ya Allah, ini benar Ayu?" Pak Rahman tersenyum haru. "Aku tahu, suatu hari kamu akan kembali, Nak." Ayu memeluk mereka berdua. Tangisnya pecah. "Pak, kata-kata Bapak dulu, waktu saya hampir menyerah di kota, selalu saya ingat. Katanya, semangat tidak bisa rusak. Dan itu yang membuat saya bertahan. Sekarang Ayu sudah jadi dokter, Pak. Semua ini karena Bapak dan Ibu." Pak Rahman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya menyalakan lilin kecil, Ayu. Kamu yang menjadikannya cahaya besar." Beberapa bulan kemudian, Ayu membantu membangun kembali sekolah itu. Kini berdiri lebih kokoh dan indah, tapi tetap di tepi pantai yang sama. Di depan sekolah, terpampang papan bertuliskan, "Ilmu adalah cahaya, dan guru adalah lentera yang menyalakannya." Setiap pagi, suara anak-anak kembali menggema, bercampur dengan debur ombak dan angin laut. Dan di hati mereka, nama Pak Rahman dan Bu Siti akan selalu hidup. Sebagai cahaya di ujung pantai yang tak pernah padam. Matahari terbit.